Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Scorpio, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia, seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita mau kepoin dulu, kira-kiranya perubahan apa sih yang mungkin saja terjadi pada dirinya dalam jangka waktu dekat ini. Namun seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaan, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Scorpio. Ini dia perubahannya. Nah, ada energi dari Three of Cups di sana. Berikut ada energi dari Yup. Nah, kemudian ada di sini. Baik. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Dan kemudiannya ada di sini. Oke. Nah, jadi gini, kalau melihat ya, nampaknya si pasangannya kamu ini tuh seseorang yang kok kayaknya mau kebablasan ini ya. Bablas untuk menjalani hidupnya dia sampai sebebas-bebasnya gitu loh. Dan bisa saja dengan gaya hidup yang seperti ini, dia bisa sadar tidak sadar itu tuh kok kayaknya mematahkan komitmennya dia dengan kamu gitu loh ya. Nah, jadi kayak komitmen kesetiaan contohnya gitu. Dia bisa aja ini tuh seseorang yang tidak setia. Jadi nampaknya ini tuh mau tebar pesona gitu ya, mau kok kayaknya main-main mata dengan cowok lain, dengan cewek lain. Walaupun kalian ini tuh sudah jelas nih ya statusnya, sudah berpacaran kah gitu ya, atau mungkin kamu telah menikah kah dengan dia gitu ya. Tapi dia mau dengan sembrononya gitu ya, ngedeketin cewek lain ataupun terbuka ya, membiarkan cowok lain itu tuh untuk deket sama dia. Jadi nampaknya kebutuhan untuk bersenang-senang ya. Melihat di sini tuh masih sangat kuat dalam diri si pasangannya kamu. Nah, seperti itu. Atau kemudian dia bisa kayak tidak memperhitungkan tentang kepentingannya kamu. Jadi contoh nih, walaupun sebenarnya ini tuh sudah waktu untuk ngedate gitu ya. Waktu yang layaknya untuk dia berikan untuk kamu gitu ya. Tapi bisa waktu itu tuh dia pakai untuk happy-happy sama temen-temennya dia. Mendingan dia main gaplek aja ya di pos satpam gitu ya. Sama temen-temen ngeronda kampungnya dia gitu ya. Main gaplek siang malam, nyabung ayam siang malam, ngopi-ngopi siang malam. Sehingga dia itu tuh tidak punya waktu yang bisa dia habiskan untuk kamu. Nah, bisa seperti mendingan dia main game sama temen-temennya dia, timbang-timbang kayak nemenin kamu, ngobrol-ngobrol kah, jalan-jalan kah, makan-makan kah, dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa-bisa ya apa yang dia rasa menyenangkannya dia, itu tuh yang lebih dia utamakan gitu loh. Ya padahal mungkin ada kepentingannya kamu juga ya. Contohnya nih, kamu butuh waktunya dia ya, untuk dia kayak mendengarkan curhatannya kamu kah gitu, atau nemenin kamu kemanakah yang mau kamu tuju gitu ya. Tapi dia bisa bilang tidak untuk kamu, namun dia katakan iya untuk orang lain. Untuk jadi kayak lebih utama teman-temannya dia kah, geng komunitasnya dia kah, atau ya pokoknya itu tuh yang menyangkut tentang orang lain gitu loh. Jadi kok kayaknya tidak puas hanya dengan kamu saja. Padahal bisa juga kan ngobrolnya itu tuh ya dengan kamu, minum kopinya itu tuh ya sama kamu, main gapleknya itu tuh ya bisa juga sama kamu ya. Kan bisa-bisa aja seperti itu ya. Tapi dia akan lebih memilih mainnya itu tuh sama orang lain. Nah gitu ya. Jadi ya kalau kebutuhan kehadirannya dia itu tuh bisa-bisa tidak tercukupi ya. Yang dia berikan ke kamunya. Jadi kamunya itu tuh sering ngalah gitu loh. Nengok dia kok kayaknya sedang happy-happy gitu ya sama temen-temennya, kamu dibiarkan untuk gigit jari gitu ya, nungguin dia, merasa kesepian di rumah sendiri karena kamu sendirian gitu ya, karena dia sibuk sama apakah itu tuh yang bikin dia happy gitu ya. Kalau Marlian memang mungkin ketika dia punya kesadaran, dia membagi waktunya dia untuk kamu, mari lihat di situ tuh sebenarnya dia juga bisa seneng kok sama kamu gitu loh ya, sama kamu juga tidak membosankan
gitu loh. Kalau jalan sama kamu, cerita sama kamu, ya pokoknya beraktivitas bersenang-senang lah dengan kamu. Sebenarnya itu tuh bisa bahagia juga gitu ya. Tapi yang ianya jarang banget dianya ini tuh mau sama kamu gitu loh. Nah, di situ ya. Jadi kayak interaksi untuk happy-happy sepertinya ya kamu cari happy-nya kamu, dia juga cari happy-nya dia. Yang ianya happy-nya dia itu tuh kok kayaknya nggak ada batas gitu ya. Nggak ada batas. Kalau dia udah main game, kamu mau ngomong apa, kamu perlu bantuan apa, bisa-bisa dia di situ tuh yuk nggak begitu peduli, gitu ya, nggak begitu peduli. Pokoknya kalau menurut dia ada seseorang di luar sana, entah itu teman, entah itu siapa lah gitu ya, yang kayaknya memberikan rasa seneng bagi dia bisa kayak ngelupain kamu, gitu loh, ya. Jadi ini tuh boleh ya. Rasa kopi di rumah yang kamu aduk itu tuh berbeda jauh dengan rasa kopi yang diaduk oleh temennya dia. Nah, gitu. Padahal mungkin ya di rumah kamu ngasih dia produk kopi yang sudah jelas ya, produk kopinya itu tuh terkenal nikmat misalnya. Seperti itu ya, dengan kamu menyuguhkan kopi itu dengan kehigienisan tingkat tinggi ya. Masak airnya itu, jerang airnya itu tuh beneran mendidih banget ya, sehingga kuman-kumannya di situ tuh bisa tiwas gitu ya. Kemudian kamu pakai gelas yang memang dicuci bersih gitu ya. Ya tadi dengan produk kopi yang jitu, jago, mantap gitu kan. Nah, tapi bisa kalah. Bisa kalah, masih lebih enak kopi tubruk yang nggak jelas gitu ya kebersihannya. Tapi ya begitu. Dengan kamu itu tuh kok terasa hanya terkadang saja. Hanya terkadang, dan terkadangnya ini tuh celakanya terkadang yang beneran terkadang gitu loh. Nah di sana ya. Jadi kalau melihat kadang-kadang bisa aja kamu kayak ngerasa kamu nggak dihitung gitu loh. Kamu kayak nggak diingat keberadaannya kamu gitu. Jadi yang seolah-olah yang dia pikirkan itu tuh hanya sebatas kepuasannya dia. Sementara kepuasan dirimu dalam hubungan dengan dia bisa di situ tuh melihat terabaikan. Gitu ya, terabaikan sekali. Jadi kayak seperti dia mengajar kamu untuk mandiri. Ya udah, kalau kamu mau happy-happy ya cari jalan happy-happynya kamu. Pokoknya aku jalan happy-happynya aku tuh ya gini gitu ya. Nah, di sana. Dan ya nampaknya memang puji Tuhan ya, alhamdulillahnya, astungkaranya bisa-bisa terjadi ini terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan. Jadi bagaimana sikapnya dia yang tadi mencari happy-happy di luar sana, ini tuh bisa akan berkurang gitu loh ya. Jadi bisa di situ tuh memang inilah salah satu bentuk dari perubahannya dia. Jadi berarti di situ tuh tidak selamanya ya apa yang dia anggap happy itu tuh akan beneran happy gitu loh. Karena boleh-boleh datang di sini tuh kesadaran. Ada datang di sini tuh kesadaran sepertinya bahwa dia sudah overdosis, dia sudah kebablasan, dia sudah keluar jalur gitu loh dalam hal pengabaian kepada kamu. Nah di situ. Jadi mari lihat, ini bisa aja ya. Jangan-jangan perangainya si pasangannya kamu ini tuh sudah bolak-balik ini kamu komplain ya. Bebek kamu itu tuh jangan saban hari sama temenmu, jangan setiap saat setiap waktu di luar sana kamu berkeliaran. Kamu jangan ini tuh seenak-enaknya kamu tebar pesona sama orang misalnya gitu ya. Jangan kamu kegatelan membuka diri untuk orang. Gitu ya, karena mari lihat ini tuh satu hal yang cukup sering menjadi topik komplainnya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Dan dalam waktu dekat, mari lihat kamu akan meledak lagi nih. Kamu bisa akan marah lagi di sini. Mungkin kamu nanti itu tuh bisa akan bilang sama dia, ya udah kamu gak usah pulang-pulang sana, kamu sekalian kamu bobok di pos kamling sana. Udah sana aja kamu. Main sabung ayam aja kamu di sana. Terus tinggal aja kamu di kandang ayam. Gitu ya. Udah kamu sama laki-laki itu aja kamu. Udah. Nggak usah kamu ngomong sama aku. Nggak usah kamu pulang-pulang. Nggak usah kamu hubungin lagi aku gitu ya. Nah karena ada di situ tuh kayak pukulan keras. Pukulan keras dari kamunya. Gitu. Atau ini mungkin gini. Bukan kamu main keras. Tapi pukulan keras ini tuh dalam bentuk. Ini contoh ya. Kamu menangis meraung-raung misalnya.
aku kesepian banget ini, kamu ada tapi kok rasanya aku ini tuh tetap jomblo, rasanya aku ini tuh kok jadinya seperti janda, rasanya kok aku ini tuh seperti duda, kamu itu tuh lebih, nah gitu ya. Jadi bisa dengan dengan lebih haru ya, dengan lebih apa itu ekspresif ya. Kamu mengekspresifkan bahwa kamu nggak senang dengan keadaan yang seperti ini tuh, perangai pasangannya kamu yang kayak gini tuh kamu nggak senang gitu. Jadi bisa yuk kamu entah di situ tuh menangis gitu ya, atau kemudian kamu memilih untuk silent treatment ke si pasangannya kamu, karena di sini tuh ada kayak sentilan yang kuat. Sentilan yang kuat untuk membuat dia sadar bahwa dia tidak bisa begini terus sikapnya dia dalam hubungan sama kamu. Kalau dia masih mau melanjutkan hubungan sama kamu, mau nggak mau, kamu berhak dan dia wajib ya memberikan waktunya dia lebih daripada waktu yang selama ini tuh dia kasih sama kamu. Gitu. Ya, jadi ada keplakan yang bikin dia gitu loh, sadar gitu. Ya, sadar. Nah, di sana. Jadi ini tuh bisa dalam waktu dekat dia, kalaupun dia diajak sama temennya, yuk kita mancing yuk. Dia tuh bisa, jangan hari ini deh, gitu ya. Aku harus di rumah nih, nemenin istriku, gitu ya. Pacarnya aku tuh udah bawel. Aku nggak bisa lagi nih keluar mancing. Ntar lah minggu depan aku baru mancing sama kamu. Nah, dia tuh nanti bisa gitu tuh. Ya, jika selama ini tuh, yuk kita mabar yuk, gitu ya, teman-temannya. Selama ini dia gas, gitu ya. Nanti dia tuh bisa, oke, mungkin aku bisa mabar tapi nggak bisa lama-lama ya. Paling-paling hanya 2-3 jam aja. Kalau dulu dia bisa seharian mabar sama temennya. Nanti tuh dia bisa, aku hanya bisa 2-3 jam doang gitu. Nah, bisa di sana. Jadi ada perubahan yang kemudian pro kepada maunya kamu. Pro untuk kepada kepentingannya kamu. Bukan lagi hanya kepada kepentingannya dia. Nah, ini tuh juga bisa ya. Dalam hal yang tadi, tebar-tebar pesona. Bisa aja itu tuh dia kemudian akan lebih cenderung menutup diri. Gitu loh. Jadi kayak dia nggak tebar pesona lagi, ataupun ketika dia dideketin oleh orang lain, dia bisa di situ tuh lihat kayak memberikan batasan jarak gitu loh. Nah, jadi dia tahu bahwa isunya dia lebih mementingkan orang lain. Ini tuh sudah mendapat efek ya, efek gangguan kepada hubungan sama kamu. Gitu loh. Dan di sini tuh dia lebih memilih, kalau melihat ya, setidaknya untuk sementara ya, tapi semogalah ini untuk selama-lamanya ya. Nah, jadi kan kalau selama ini kan dia acuh saja sama kebutuhan batinnya kamu. Gitu ya. Nah, jadi di sini tuh dia nggak bisa lagi egois seperti itu. Gitu loh. Jadi ada switch kesadaran di sana. Perpisahan kesadaran akan kebutuhannya kamu di sana. Gitu ya. Nah, jadi walaupun dia dideketin oleh orang lain, dia bisa di situ tuh kok kayaknya tidak merespon. Nah, mulai dia untuk mengambil perubahan yang patut untuk dia lakukan demi menjaga hubungan, menjaga suasana dengan kamu. Nah, seperti itu. Ya, di sana. Jadi kok kayaknya mungkin ini adalah omongan kali sekiannya kamu, dan bisa-bisa omongan kali sekiannya kamu ini tuh kok kayaknya lebih nendang gitu loh. Lebih ada di situ tuh hidup ruhnya, lebih berapi di sana. Gitu. Jadi kayak ada datang rasa takut gitu. Ya. Ada datang rasa takut untuk ada rasa takut untuk tidak patuh. Tanda petik ya. Nah, jadi mau nggak mau dia itu tuh ya harus menselaraskan dirinya dia dengan kebutuhannya kamu. Nah, gitu ya. Jadi kayak ada dia itu tuh slow mindnya dia untuk dunia luar. Lebih akan banyak dia ya memperhitungkan tentang kamunya gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi kalau dalam waktu dekat ini kamu akan lihat tuh. Jadi dia ya kayaknya mau mengobati hatinya kamu ya, karena dia tahu kamu marahnya itu tuh bukannya sebatas pura-pura marah. Kamu ekspresikan kecewanya kamu itu tuh bukan hanya kayak pura-puranya kecewa. Gitu. Kamu sedihnya itu tuh bukan sebatas acting pura-pura sedih,
Tapi dia tahu bahwa itu adalah luapan dari dalam dirinya kamu, gitu. Dan tidak mau harus dia menganggap serius, gitu loh. Apa yang menjadi isi komplainnya kamu, ya, kepada dia. Nah, di sana bahwa dia nggak bisa lagi lebih mementingkan enaknya dia ataupun kepentingan orang lain, gitu ya, dan mengabaikan tentang kamu, gitu. Nggak bisa. Nah, itu kalau Maria. Jadi ini tuh kayak perubahan ke arah yang lebih positif ya. Jadi dia tuh akan ngambil hatinya kamu, biar kamu nggak marah terus. Karena bisa-bisa memang nanti tuh entah marahnya kamu itu tuh dengan cara kamu ngeblokir dia, biar aja sekalian dianya mau sama siapa kayak dia ngobrol, pokoknya tidak dengan kamu. Jadi kan ketika ada aksi blokirnya kamu, ini kan bisa mengagetkan dia. Aduh mak, aku diblokir nih, gitu ya. Jadi ada rasa sakit diblokir, dan tentu untuk menghilangkan rasa sakit diblokir ini, ya mau nggak mau dia harus patuh nih. Nggak bisa lagi dia tidak mengindahkan apa yang menjadi kebutuhannya kamu. Nah situ. Jadi ini bisa nih ya, untuk bikin hatinya kamu tuh enak lagi, dan waktu dekat, ya banyak waktu yang dihabiskan ke kamu dalam rangka untuk mengobati hati kamu, ngambil hatinya kamu kembali. Nah, lebih banyak nanti waktunya dia ke situ ya, begitu. Nah, di sana ya. Jadi memang mungkin kamu udah cukup lama ya bersabar untuk menghadapi pasangannya kamu ini. Gitu ya, dengan sikapnya dia seperti yang Mari sampaikan barusan. Gitu ya. Nah, kamu udah cukup lama bersabar. Gitu. Nah, dan mungkin kamu sudah berkali-kali, lagi-lagi ya, kamu udah berkali-kali mengekspresikan, aku nih nggak cocok nih kalau kayak gini terus sikapnya kamu, gitu. Ya, jadi kamu entah ngasih ultimatum untuk si pasangannya kamu ini, dan dia tahu ultimatumnya kamu ini tuh bukan hanya suara dari tenggorokan saja, tapi ini tuh sesuatu yang bisa kamu manifestasikan dalam bentuk tindakannya kamu. Gitu ya. Kan ngeri juga ya kalau misalnya tiba-tiba dia pulang, kamu bilang, udah kamu gak usah pulang, sana aja kamu bobok di pos ronda. Kamu nggak main-main gitu ya. Wah dia, aduh ini nggak bercandaan ini, gitu ya. Wah ini tuh harus ditanggapi dengan serius ini. Nah di sana ya. Jadi ini bisa akan menjadi perubahan yang permanen, gitu. Madrid ini bisa ya jadi perubahan yang permanen. Jadi bukan hanya kayak sebatas, oke lah 1-2 minggu ini tuh ku ambil hatimu, ku kasih perhatian lebih banyak untuk kamu, ku kasih waktuku lebih banyak untuk kamu. Nanti abis itu kalau kamu udah anteng lagi, aku balik lagi nih ke metode, ke tabiat awalnya aku. Nah ini bisa-bisa enggak. Bisa-bisa ini tuh akan menjadi pattern ya, akan menjadi pola tetap. Gitu loh. Nah jadi nggak sembarangan lagi menghabiskan waktu di luar sana melebihi dari waktunya dia dengan kamu, gitu ya. Cara happy-happynya dia itu tuh tidak lagi melenceng jauh, tapi ya sesuai dengan porsinya, gitu ya. Bahkan mungkin yang tadinya dia masih demen nih tadi tebar-tebar pesona, gitu ya, masih mau dia gatel di luar sana, ini tuh dia akan lebih menertibkan dirinya dia. Nah bisa seperti, jadi ini tuh kayak model perubahan yang merubah tabiat, merubah kebiasaan. Nah seperti itu ya. Dan ya dari perubahan ini tuh bisa lah ya terlihat bahwa dia sebenarnya masih mementingkan hubungan kalian, bahwa hubungan dengan kamu itu tuh masihlah sesuatu yang berharga. Hanya saja sempat tidak tahu diri gitu ya. Sempat kayak yang beneran melenceng tanpa perhitungan yang tepat gitu. Nah ini kembali lagi dia ya, perubahan untuk kembali lagi kepada mempertimbangkan kondisi yang baik ya bersama dengan kamu. Nah gitu ya. Nah ini pun akan dapat dia tuh nanti untuk mencari ya jalan happy-nya dia, jalan senangnya dia gitu loh. Jadi bukan lagi dicari sebatas di luar sana, tapi bisa-bisa akan tergerak hatinya dia untuk menghadirkan rasa bahagianya dia ini tuh di dalam hubungan dengan dirimu. Jadi ya baliklah, nanti dia memancing ya, misalnya dia hobi mancing, bukan lagi mancing sama temen-temennya, tapi sesekali dia ngajak kamu, contoh gitu ya. Yang tadinya dia tuh seneng untuk memuja-muji cewek-cewek, cowok-cowok, nah akhirnya puja-puji itu tuh dia arahkan hanya kepada kamu saja. Nah
Seperti itu ya. Jadi rasa suntuknya dia, misalnya seperti itu ya, rasa suntuknya dia yang tadinya itu tuh dia lepaskan dengan teman-temannya, nanti bisa itu tuh dia carikan jalan suntuknya dia itu tuh boleh lepas ketika didampingi sama kamu gitu ya. Nah, jadi balik lagi bahwa ini adalah perubahan yang positif ya, perubahan yang baik di situ ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer di sana. Berikut hadir energi dari Aries, energi dari Gemini, dan berikut ada energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.